Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Dwi Saharani, NIM 230304264, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SMI. Happy watching. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan suatu proses pengelompokan, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemantauan terhadap seluruh sumber daya dari sebuah organisasi atau perusahaan agar bisa mencapai tujuan. Sementara itu, organisasi merupakan sekelompok orang yang saling bekerja sama dan berinteraksi untuk menjalankan fungsi, peran, juga tanggung jawab terhadap organisasi. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai konsep manajemen. Yang pertama, Mary Porter Follett, manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Kemudian yang kedua, Roy Crester, manajemen adalah proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan. Kemudian ada George Terry, manajemen adalah kemampuan menyuruh orang dan bekerja guna mencapai tujuan. Kemudian ada ahli Luther M. Gulick, manajemen diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Manajemen terbagi menjadi 4, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Kemudian fungsi manajemen dalam sebuah organisasi yaitu yang pertama, perencanaan untuk berbagai persiapan segala aktivitas dalam organisasi. Yang kedua, pengarahan agar rencana tetap on track. Yang ketiga, pengawasan untuk lebih mudah dalam operasional. Yang keempat, pengelompokan agar kinerja sumber daya manusia dapat lebih maksimal. Yang kelima, kepegawaian atau staff untuk menjalankan struktur organisasi yang ada sesuai keahliannya. Dan yang keenam, memanage waktu yang baik dalam organisasi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi pertama, konsep dasar manajemen dan organisasi, yaitu manajemen organisasi ini sangat berperan pada kelancaran operasional serta pengembangan sebuah organisasi, di mana manajemen tersebut diperuntukkan bagi seluruh sumber daya yang terlibat agar efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan tersebut meningkat. Baik, untuk materi kedua yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkapnya, manajer itu adalah individu yang bertanggung jawab untuk organisasi tersebut bersama para anggotanya. Terdapat tingkatan-tingkatan manajemen atau hierarki manajemen. Yang pertama ada manajemen tingkat puncak. Top manajemen biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur atau wakil direktur. Kemudian ada manajemen tingkat menengah, middle management, biasanya terdiri dari para manajer, kepala cabang, dan kepala divisi. Kemudian yang ketiga terdapat manajemen tingkat pertama atau supervisi, biasanya terdiri dari para supervisi dan ketua kelompok. Kemudian yang tingkatan terakhir yaitu manajemen dan supervisi, terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah seperti teknis dan buruh. Terdapat keahlian manajer yaitu managerial skill. Yang pertama, keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi kepada masyarakat. Kemudian keahlian konseptual. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Nah, untuk kesimpulan materi kedua yaitu manajer dalam kegiatan manajemen, yaitu manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Orang manajer juga harus memiliki pengalaman serta pengetahuan yang dikuasai secara bersamaan. Manajer memiliki beberapa keahlian agar fungsi-fungsi dalam manajemen tersebut berjalan dengan baik. Kemudian berdasarkan pernyataan bahwa ilmu sains dan ilmu seni, manajemen juga sebagai ilmu sains dan ilmu seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik, untuk materi ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, nama masyarakat, partisipasi pembangunan, dan tanggung jawab sosial dalam bentuk lainnya.
Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakannya dengan kompetitor. Kemudian menjadi media promosi gratis untuk personal brandingnya perusahaan lebih meningkat. Dimensi etika dalam manajemen. Menurut Griffith, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama ada nilai atau value merupakan pandangan ideal, cara berpikir, cara pandang, dan perilaku dari seseorang. Kemudian ada nilai personal value di mana merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kesimpulan dari tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Etika dan tanggung jawab sebagai benteng pemangku kepentingan bagi bisnis. Di mana bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Sedangkan bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari perusahaan tersebut. Materi keempat yaitu perencanaan dan manajemen strategis. Perencanaan yaitu proses menetapkan sasaran dan tindakan untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian sasaran adalah suatu tujuan yang dikarakteristikan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik. Nah, manajemen strategisnya diartikan sebagai proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Tujuan dari manajemen strategis yaitu yang pertama memberikan arah dalam mencapai tujuan, yang kedua menjaga kepentingan berbagai pihak, yang ketiga mengantisipasi perubahan, dan yang keempat efektivitas dan efisiensi. Proses manajemen strategis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, formulasi strategi. Di tahap ini melibatkan pembuatan misi, analisis kekuatan dan kelemahan internal, serta pengambilan kemampuan strategis. Dan yang kedua, implementasi strategis. Di tahap ini mencakup penetapan tujuan dan target, motivasi karyawan. Kemudian yang ketiga, evaluasi strategi, di mana tahap ini melibatkan analisis faktor internal dan eksternal serta penilaian kerja. Manfaat manajemen strategis yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua peningkatan adaptasi terhadap perubahan, yang ketiga pengambilan keputusan yang lebih baik, yang keempat meningkatkan daya saing, yang kelima memperjelas arah dan tujuan, yang keenam pengelolaan resiko yang lebih baik, yang ketujuh inovasi dan perkembangan. Skill yang harus ada dalam manajemen strategis yang pertama adalah skill kepemimpinan, yang kedua pemahaman bisnis, yang ketiga skill kreativitas dan inovasi, yang keempat mengelola waktu secara efisien dan efektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi perencanaan dan manajemen strategis yaitu perencanaan strategis sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan dalam jangka waktu panjang untuk memitigasi risiko dan peluang. Dengan adanya perencanaan dan manajemen strategis ini dapat membantu menetapkan dan mengkomunikasikan visi serta misi perusahaan kepada semua stakeholder. Materi kelima yaitu mendirikan dan memperbaharui organisasi. Di sini ada small business, bisnis kecil, yakni sebagai bisnis yang dimiliki atau dikelola secara lokal, di mana karyawan yang dimiliki ini sangat amat sedikit yang bekerja di satu lokasi. Baik, di sini ada entrepreneur atau seorang pebisnis atau pengusaha yang berusaha dan memulai ide yang unik untuk memulai bisnisnya dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Menurut Paul H. Wilke, kewirausahaan mencakup upaya mengawali perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Manfaat dari kewirausahaan yaitu pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua produktivitas, yang ketiga teknologi, produksi dan jasa baru, kemudian yang keempat perubahan pasar. Kemudian ada intrapreneurship, di mana adalah kemampuan seseorang membuat organisasi adaptif untuk menuju iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif.
Entrepreneurship ini memerlukan perhatian khusus dari manajer karena berdasarkan desain kegiatannya memotong dasar aktivitas organisasi yang sudah diterapkan. Kesimpulan dari materi kelima yaitu organisasi, manajemen, dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling bergantung. Namun untuk manajemen dan organisasi hanya sebagai alat bantu saja. Materi keenam yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengevaluasi, memotivasi, serta mengembangkan keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada Human Research Planning, di mana ini merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada personal recruitment, yaitu penyediaan tenaga kerja. Yang pertama ada rekrutmen, adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada seleksi. Seleksi ini adalah penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan dipilih perusahaan dalam proses rekrutmennya. Kemudian proses manajemen sumber daya manusia yang ketiga yaitu personal development, di mana personal development ini mengembangkan sumber daya manusia yang di dalamnya itu ada program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian yang keempat ada personal maintenance, di mana personal maintenance ini di dalamnya terdapat program intensif, jaminan kesehatan, keselamatan tenaga kerja, dan program penghargaan dan lain sebagainya. Perencanaan sumber daya manusia yang keempat yaitu personal utilization. Ini adalah pemanfaatan tenaga kerja. Di bagian-bagiannya ada 4. Yang pertama ada promosi, yaitu pemindahan bagian ke tenaga kerja ke yang lebih tinggi. Yang kedua ada demosi, pemindahan tenaga kerja ke yang lebih rendah. Yang ketiga ada transfer, pemindahan tenaga kerja ke bagian yang lain. Kemudian yang keempat ada separasi, yaitu pemindahan lingkungan tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Kesimpulan dari materi manajemen sumber daya manusia yakni manajemen sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi organisasi, institusi maupun perusahaan. Dimana jika tidak ada sumber daya manusia, otomatis institusi maupun perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.